Pemirsa, korban keracunan menu makan bergizi gratis atau MBG lebih dari 6.000 orang sampai hari ini. Pelaksanaan program utama Presiden Prabowo Subianto ini pun segera dievaluasi total. Presiden bahkan disebut memanggil seluruh pihak yang terlibat sekembalinya dari sidang umum PBB di New York, Amerika Serikat. Kritik dan saran pun bermunculan. Ada yang meminta pelaksanaan MBG dihentikan sementara selama dievaluasi, namun pemerintah memilih tetap menjalankannya sambil evaluasi. Kita diskusi dengan narasumber sore ini, ada anggota Komisi 9 DPR, Edi Wuryanto. Pak Edi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di NTV Prime. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, sehat selalu Mbak Nastiti. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Yang kurang baik MBG ini, Pak. Respon dari Komisi 9 setelah terjadi keracunan, korbannya 6.452, terbanyak di Jawa Barat. Apa respon dari Komisi 9? Ya tentu kita semua prihatin ya dengan keracunan ini, tetapi memang program MBG ini program prioritas nomor 1 Presiden. Awalnya targetnya 5.000 dapur, kemudian dinaikkan menjadi 30.000 dapur di tahun 2025. Tentu ini menjadi PR yang berat ya. Di satu sisi BGN tentu ingin mengejar kualitas, tapi di sisi lain dia harus mengejar kualitas. Nah tentu dukungan berbagai pihak harus dilakukan untuk mendukung program ini karena 82 juta penerima manfaat bukan jumlah yang sedikit. Nah tampaknya di masa-masa awal ini karena BGN suatu organisasi baru, SDM baru, reses baru, ketika dia ingin melibatkan kerjasama pihak dengan Kemenkes, dengan BPOM, dengan pemerintah daerah, terutama Dinas Kesehatan dan Infrastruktur Puskesmas, tampaknya belum berjalan dengan baik. Sehingga berjalannya MBG ini di fase awal ini banyak hal kelemahan sana-sini sehingga dampaknya adalah terjadinya kasus keracunan. Baik, itu sikap apa Pak? Sikap fraksi, sikap komisi? Saya kira fraksi komisi sama ya, karena pada prinsipnya ini kan program utama Presiden dan kita melihat di komisi maupun di fraksi bahwa kasus malnutrisi, kasus stunting, dari periode 2019-2024 target 14% tidak tercapai dengan berbagai intervensi, kita ternyata juga stagnan, maka kita ingin mencoba pola baru dan tampaknya Presiden memilih dengan cara MBG ini dengan berbagai pendirian dapur di seluruh Indonesia dan itu sudah melalui pembahasan yang sangat intensif mulai di bulan Oktober sampai kemudian Februari sampai Juli, kemudian sampai sekarang. Dan tampaknya semuanya sudah dikomunikasikan dengan Komisi 9 dan seluruh fraksi dan memang kita mendukung program MBG ini, tapi tentu perbaikan sana-sini harus kita lakukan dengan baik. Iya. Jadi perbaikan sana-sini harus dilakukan itu dihentikan dulu sementara atau moratorium, evaluasi berjalan, atau tetap berjalan sambil dievaluasi. Ini dua kalimat yang berbeda. Mana sikap Komisi 9? Evaluasi menyeluruh tidak berarti menghentikan ya, karena kan program ini sudah dimulai di Januari, ini bulan Oktober. Hampir 10 bulan. Iya, 10 bulan. Hampir 10 bulan, tapi korbannya sudah hampir 6.500 anak, Pak. Bahkan keracunannya tidak hanya muntah-muntah, ada yang sampai kehilangan kesadaran. Ini kan nggak mungkin bisa dijalankan, bisa diteruskan begitu saja dengan resiko yang begitu besar. Ya, tetapi tidak semuanya kan dapur di bawah standar ya. Banyak dapur yang bagus dan sebagian besar berjalan dengan baik. Tetapi tentu dari seluruh dapur ada 8.000 dapur yang sudah operasional. Tentu ada beberapa yang di bawah standar. Tentu tidak kita ingin dapur yang sudah berjalan baik kita hentikan. Maka yang kita beri prioritas tentu dapur-dapur yang memang diberi perhatian khusus dapur-dapur yang memang tidak standar. Jadi dengan begitu paralel lah, kita kan kerjanya paralel. Di satu sisi kita memahami ada kasus keracunan, tapi di sisi lain sistem harus berjalan dan yang lemah-lemah atau yang kurang baik dan dapur-dapur yang baru berdiri ini kita ketati sehingga sebagian besar dapur ke depan akan baik. Dan kasus keracunan ini mayoritas terjadi pada dapur-dapur yang baru operasional. Kita tahu bahwa 50 orang mulai dari kepala SPPI, ahli gizi, accounting, 47 karyawan, melayani 2.000 sampai 3.000 orang pada fase awal ini dengan jumlah yang banyak, lalu mereka persiapannya mungkin minim,
Nah tentu ini yang kita perbaiki pada dapur-dapur yang baru, maka kita minta BGN jangan langsung 3.000 dong, 1.000 dulu, naikkan 1.500, begitu nanti berjalan bagus baru dinaikkan secara bertahap. Baik. Karena dengan cara itu tentu nanti akan mengurangi beban kerja dari seluruh karyawan yang ada di dapur. Baik, jadi apa Pak, apa yang akan dilakukan kepada dapur-dapur yang memang jelas-jelas menyalahi aturan? Ini berdasarkan temuan ada banyak dapur yang tidak higienis, mereka dekat dengan kandang ternak, kemudian dekat dengan tempat pembuangan akhir sampah, kemudian banyak juga dapur fiktif, dapur yang tidak mematuhi aturan jarak tempuh maksimal, padahal maksimal ke sekolah 20 menit, tapi ini sampai yang jaraknya sampai 1 jam gitu. Apa yang akan ditindak kepada dapur-dapur yang menyalahi aturan tersebut? Dapur-dapur yang sudah berjalan, itu tentu kita evaluasi ya. Dan kami meminta Badan POM dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota melalui pemerintah daerah untuk mengecek seluruh kesiapan dan kesehatan dapur. Kalau memang dirasakan tidak memenuhi syarat, berdasarkan standar, maka dapur-dapur itu kita tutup dulu. Bagi yang tidak memenuhi syarat. Bagi yang memenuhi syarat, lanjut terus. Lalu kemudian kan pemerintah sudah merespon bahwa ternyata sebagian besar dapur kan tidak memperoleh izin dari Dinas Kesehatan kan soal higienis kan. Maka ini yang perlu kita ketati lagi. Kami mendorong nanti pada saat rapat dengar pendapat dengan BGN, Dinas Kesehatan kita minta turun mengecek semua dapur apakah dapur yang ada itu sudah memenuhi syarat apa belum. Dan bagi dapur-dapur yang tidak memenuhi syarat ya take down dulu dong, jangan operasional dong. Kan ini kan membahayakan kan. Ini kan awal dari keracunan kan dari sarana yang tidak memenuhi syarat kan. Ada dapur-dapur yang sudah bagus running terus saja, tidak ada masalah sambil kita dimonitoring evaluasi. Kemudian dapur-dapur yang sedang berjalan proses mau operasional mau MOU ya standarnya dipenuhi dulu. Jadi BGN jangan mudah memberikan izin kerjasama dengan pihak yayasan yang mengajukan permohonan sebelum semua syarat itu dipenuhi. Jadi antara kualitas dengan kuantitas itu berjalan berbarengan. Pak, RDP-nya kapan sih Pak dengan BGN? Kita agendakan hari Rabu minggu depan, kita undang bukan hanya BGN tapi Menteri Kesehatan, Badan POM, termasuk BKKBN, Kementerian BKKBN, karena kita ingin semua stakeholder yang terlibat dengan ini itu kita libatkan, bahkan tidak menutup kemungkinan nanti Menteri Dalam Negeri yang biar berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kita undang juga agar sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berjalan dengan baik. Karena selama ini disinyalir antara BGN dan pemerintah daerah itu kerjasamanya belum optimal. Baik, dan itu ketahuannya setelah 10 bulan berjalan ya Pak, setelah 6.500 anak keracunan? Ya tentu pemicunya ya tentu kasus keracunan pemicunya. Tapi bahwa mulai dari persiapan pembuatan protap, pedoman-pedoman, petunjuk teknis, tentu semuanya dikoordinasikan dengan melalui Komisi 9. Hanya persoalannya kan di lapangan kan ini sistem baru kan, menyangkut resources yang banyak, sehingga menurut saya apalagi 47 karyawan diambil dari lingkungan sekitar dapur yang mungkin tingkat pengetahuan tentang bagaimana tata kelola dapur yang baik dia belum pahami, bimbingan teknisnya belum intensif, lalu sudah operasional, nah tentu kelemahan sana-sini ini banyak. Jadi intinya antara mengejar kuantitas dengan kualitas itu belum berjalan dengan baik. Nah ini yang perlu kita seimbangkan. Meskipun anggaran yang digelontorkan 71 triliun itu nggak macam-macam Pak, itu sangat besar anggarannya. Meskipun anggaran, saya setuju itu, jadi anggaran yang besar ini belum dioptimalkan dengan baik oleh BGN dalam konteks lintas sektoral, bekerja sama dengan berbagai pihak, ini yang masih belum dioptimalkan. Nah tentu ke depan ini menjadi evaluasi bersama. Tidak harus bahwa dengan kasus seperti ini lalu kemudian stop semua, ya lah tentu ekosistem terganggu kan. Semuanya berjalan dengan baik dulu, ya tentu yang kurang-kurang yang kita tutup lah. Dan saya meyakini Pak Presiden karena punya prioritas terhadap ini dan itu merupakan program sampel dari Pak Presiden, pasti Pak Presiden juga akan mengambil langkah-langkah strategis. Ya kita tunggu aja nanti pemerintah responnya seperti apa. Saking prioritasnya, rekan Anda di Komisi 11 sudah ngetok palu bahwa akan ada kenaikan atau menyetujui permintaan kenaikan anggaran yang diminta oleh BGN 3 kali lipat dari jumlah anggaran tahun ini. Ya karena tahun 2025 kan sebetulnya targetnya hanya sekitar 5.000 dapur ya. Kemudian di 2006 tentu 30.000 dapur dengan menyisir 82 juta penerima manfaat, anggarannya harus disediakan dulu dong. Dan 335 triliun itu sudah disahkan di APBN dalam rangka untuk mendukung
program MBG ini. Kan Baik. ini program yang diharapkan bukan hanya soal malnutrisi, soal stunting, soal gizi anak-anak, tapi juga diharapkan akan menjadi efek domino terhadap ketahanan pangan, perekonomian, lalu pertumbuhan ekonomi, Baik. tentu lalu ya semua pihak lah. Saya pikir ini Ya. program yang efek dominonya diharapkan sampai ke sana. Baik. Pak Edi, sesungguhnya kami juga mengundang BGN untuk dialog sore ini, tapi belum ada yang merespon, termasuk dari juru bicara kepresidenan. Nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah mungkin saat ini Bapak memiliki data terkait berapa jumlah dapur yang sudah berdiri dan berapa yang sudah di take down. Kita kembali usai jeda berikut ini, pemirsa. Kita kembali saat lagi. Pemirsa, Kepala Staf Kepresidenan merespons maraknya keracunan di program makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Sang Kepala Muhammad Kodari, pemerintah segera mengevaluasi pelaksanaan MBG secara menyeluruh. Asesmen BPOM, nanti follow up-nya kalau mau lebih detail tolong kontak BPOM. Puncak kejadian tertinggi pada bulan Agustus 2025 dengan sebaran terbanyak di Provinsi Jawa Barat. Secara umum, penyebab keracunan A. Higienitas makanan, B. Suhu makanan dan ketidaksesuaian pengolahan pangan, C. Kontaminasi silang dari petugas, D. Ada indikasi sebagian disebabkan alergi pada penerima manfaat. Ya. Nah, ini contoh bahwa pemerintah tidak tone deaf, tidak buta dan tuli. Saya kan sudah merespon juga kan Jumat kemarin kan, ya, mengakui adanya itu, minta maaf dan akan evaluasi. Ini saya tambahkan data-datanya. Sekarang temuan kendala dan analisis cepat. 1. Compliance, ya, soal apa? Permasalahan. Dan mudah-mudahan nanti usulan solusinya. Catatan Kemenkes pada September 2025 bahwa pada 1.379 SPPG ada 413 yang memiliki SOP keamanan pangan dan 312 SPPG yang menjalankan SOP. Dari sini kan sudah kelihatan. Kalau mau mengatasi masalah ini, maka kemudian SOP-nya harus ada, SOP keamanan pangan harus ada dan dijalankan. Pada sisi lain, Kemenkes memiliki sertifikasi layak higien dan sanitasi, SLHS, sebagai bukti tertulis untuk pemenuhan standar baku mutu dan persyaratan keamanan pangan olahan dan pangan siap saji. Jadi singkatnya, SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG. Ya, ini kan contoh bagaimana satu program itu nggak bisa berdiri sendiri, terlibat juga KL yang lain. Kita lanjutkan dialog, saya masih bersama anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto. Pak Edi, kalau tadi sama-sama kita simak, SPPG itu harusnya memiliki SLHS dari Kementerian Kesehatan. Apakah Anda punya data? Ada berapa banyak dapur yang kemudian mereka memenuhi syarat atau SOP? Dan ada berapa yang sehingga terancam di take down, Pak? Ya, itu yang memang menjadi persoalan utama. Pak Kodari tadi mengatakan memang secara desainnya Kemenkes harus terlibat. Tetapi pada kenyataannya, dapur-dapur yang dibangun itu diduga karena tidak memiliki SLHS tadi. Dan sampai saat ini memang BGN belum pernah melaporkan kepada Komisi 9 soal
teknis-teknis setiap dapur yang ada di Indonesia. Dia hanya melaporkan jumlah dapur yang operasional sekarang ada 7.453 yang sedang operasional. Dan dia mengatakan bahwa untuk mencapai 7.453 itu sudah melebihi target sebetulnya di 2025 yang semula hanya 5.000. Nah, dia ingin mengejar ke 30.000, yang dilaporkan sudah ada 11.754 yang sedang persiapan. Yang belum dibangun sama sekali lokus-lokus itu masih ada 10.793. Ini angka-angka kuantitatif yang memang tampaknya BGN mengejar jumlah dapur yang berdiri. Tapi soal SLS yang ada itu belum dilaporkan. Maka itulah kemudian yang kami temukan dari berbagai laporan di lapangan itu, koordinasi antara Kementerian Kesehatan dengan pemerintah daerah ini yang belum berjalan dengan efektif, termasuk dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Karena itu Komisi 9 sudah, kan ini Menkes dan BPOM kan dibawa langsung ke Menkes kan, dibawa langsung Komisi 9 kan, maka BPOM sudah kita tambahkan anggaran 700 miliar untuk memperkuat posisi BPOM agar dia ikut di dalam pengawasan makanan yang disediakan oleh setiap dapur. Ini kira-kira begitu. Baik, kasus keracunan ada tersebar di 16 provinsi, Pak Edi. Yang di take down, dapur yang di take down ada berapa, Pak? Nah, itu yang kami akan dalami besok hari Rebu minggu depan. Karena kami undang semua ini. Karena kan tentu kita akan evaluasi. Dari situ nanti akan tergambar laporan dari BGN secara lengkap. Tapi apapun, kita sudah memberi apresiasi pada pemerintah yang kemudian ingin melakukan evaluasi total. Nah, evaluasi total itu nanti akan kita tunggu. Nah, harapan kami di Komisi 9 bahwa NBG ini bukan hanya soal tanggung jawab BGN saja. Tanggung jawab ini harus kepada siapa? Satu, Menteri Kesehatan. Kan punya infrastruktur dan SDM kan. Yang kedua, pemerintah daerah. Karena dia punya kepala dinas kesehatan dan punya puskesmas di seluruh wilayah Indonesia itu dilibatkan. Nah, dua instrumen ini ditopang dengan BPOM. Jadi BPOM kan akan bangun OPT untuk melakukan pengecekan secara rutin bagaimana pangan olahan siap saji ini kemudian dilakukan oleh setiap SPPG, sehingga dengan demikian maka dari si hulu kementerian lembaga yang terlibat dalam MBG ini akan semakin bagus. Ya, tentunya pemerintah sudah mau melakukan evaluasi total, berarti kan keterlibatan semua kementerian lembaga kan akan berjalan dengan baik. Nah, saya kira itu ke depan yang kita harapkan, itu yang kita harapkan untuk menekan angka kejadian keracunan. Boleh saya simpulkan dari pernyataan Anda, Pak Edi, artinya selama 10 bulan berjalan program MBG ini, Anda menyayangkan adanya koordinasi yang tidak sinkron lintas sektoral. Benar demikian, Pak. Kemudian bagaimana fungsi pengawasan, fungsi controlling yang ada di DPR? Kami hampir setiap minggu pada saat kami sidang di Senayan, kami selalu pantau BGN, kami undang terus. Tapi memang tidak mudah, Mbak. Dari 5.000 ke 30.000 dapur yang di mana ekosistemnya melibatkan yayasan, yang bangun dapur ini kan yayasan, bukan pakai anggaran APBN. Jadi kalau dapur ini tidak menimbulkan minat bagi yayasan, maka tidak akan ada dapur yang dibangun. Jadi saya melihat bagaimana upaya BGN di dalam meyakinkan yayasan agar mau terlibat di dalam proses pendirian dapur, ini bagian terberat dari program BGN. Karena itu saya memahami bahwa BGN selama ini fokus pada jumlah dapur yang ada melalui yayasan karena dia harus berinvestasi. Nah, inilah yang kemudian memperlambat serapan yang baru mencapai angka 8%. Kalau dapur nggak dibangun kan tentu anggarannya nggak berjalan dong. Jadi saya pikir saya memahami bahwa tingkat kesulitan terbesar pada fase awal BGN ini adalah meyakinkan yayasan terlibat di dalam pendirian dapur. Dan itu terjadi pada fase-fase awal dulu, Januari, Februari, Maret, April, Mei,
kemudian baru mulai tampak peminatnya tinggi itu di bulan Juni, Juli, Agustus, September. Nah ini saya kira rangkaian panjang. Nah ketika mereka mengejar kuantitas, baru kemudian tampaknya kementerian lain terlibat, itu kan baru akhir-akhir ini ketika ada keracunan, lalu mereka, oh ternyata bahwa regulasi Menteri Kesehatan harus terlibat dong, pemerintah daerah harus terlibat dong. Jadi banyak kan keluhan bupati, wali kota se-Indonesia seolah-olah tidak dilibatkan dalam bagian ini. Ini kan sebetulnya bagian dari fase awal koordinasi yang belum berjalan dengan baik. Baik, tadi Anda menyebutkan bahwa Kemenkes harus dilibatkan, memang dia terlibat, kemudian juga BPOM. Ini nyatanya BPOM sendiri membentuk tim investigasi, Pak Edi. Izin saya bacakan terlebih dahulu, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM selaku pengawas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG sedang menginvestigasi kasus keracunan yang marak pada September ini. BPOM juga melibatkan wali murid dan komite sekolah untuk mengungkap penyebab keracunan sekaligus bahan untuk memperketat pelaksanaan program MBG. Kita sama-sama dengar pernyataan dari Kepala BPOM Taruna Ikrar berikut ini. Saya kira salah satu usulan yang sangat penting, kita perlu libatkan yang di setiap sekolah-sekolah itu apa yang kita sebut dengan, kan ada wali sekolah dan ada dia punya tim itu di setiap sekolah. Selama ini kan kelihatannya guru dan semua wali sekolah itu kan itu belum dilibatkan secara maksimal. Jadi saya kira kita perlu melibatkan mereka. Maksudnya pelibatannya gimana Pak? Nyicipin makanannya atau gimana Pak? Oh, tentu kan bisa dilibatkan mereka dalam berbagai hal, termasuk dalam hal-hal yang berhubungan dengan apa yang kita sebut penentuan menu, saya kira. Kalau dari Badan POM hubungannya menunya itu harus berkualitas dan aman. Nanti mereka kan, karena setiap tempat kan ada ciri khas anak-anak kita nih, kebiasaan makannya dan sebagainya. Oh pasti pengawasan pangannya itu menjadi tugasnya Badan POM, pasti akan kita tingkatkan. Kita belajar dari kejadian dan kita akan memperkuat. Intinya komitmen Badan POM akan selalu mensupport atau mendukung secara maksimal program makan bergizi ini. Untuk makanan yang menyebabkan keracunan itu sudah diuji lab atau gimana Pak? Sekarang sudah diambil sampelnya kan? Berarti udah diuji lab Pak, hasilnya bagaimana? Iya dong. Jadi ada tim investigasi sendiri dari Badan POM? Ada tim dari Badan POM. Untuk berapa lama Pak tahu hasilnya? Biasanya 2-3 hari. Pak Edi, Komisi 9 mendukung Pak usulan dari Ketua BPOM tadi bahwa ada pelibatan dari unsur sekolah, guru-guru yang selama ini tidak dilibatkan dalam program MBG? Tupoksinya BPOM itu tidak pada keterlibatan sekolah ya, tetapi dia lebih pada bagaimana diberi kewenangan memberikan rekomendasi setiap SPPG yang mau diizinkan operasional. Dia harus mengecek seluruh kelengkapan sarana prasarana, kesiapan SDM, SOP-nya, apakah memenuhi syarat pangan olahan siap saji atau tidak berdasarkan instrumen yang dia miliki. Begitu dari verifikasi awal itu telah oke, maka BPOM akan berikan rekomendasi. Itu sebagai bagian dari mitigasi awal bahwa setiap dapur itu harus berdiri sesuai dengan SOP. Nah, pada fase berikutnya kami berharap seluruh SPPI itu harus dilatih oleh BPOM bagaimana sih olahan pangan siap saji yang baik dan benar, karena background dari kepala dapur itu tidak semuanya memiliki keahlian di bidang olahan pangan siap saji. Itu wewenang BPOM. Dan yang terakhir, kami berharap BPOM dilibatkan di dalam proses akreditasi dapur. Karena itu dapur kan nanti akan terlihat kan, dapur yang sangat bagus, yang cukup, yang kurang. Tentu yang sangat bagus itu kita apresiasi untuk jalan terus ditingkatkan. Yang kurang baik di take down itu loh. Jadi Badan POM keterlibatannya di situ, bukan hanya saat terjadi keracunan dia melakukan audit, tetapi justru yang penting di fase hulunya. Kalau orang sudah di keracunan kan kita hanya ingin mengetahui mengapa keracunan kan, tetapi bagaimana melakukan mitigasi pada fase hulunya itu jauh lebih penting. Nah karena itu saya selalu mengatakan penjaminan mutu eksternal di luar BGN itu ada dua. Satu, Dinas Kesehatan melalui infrastruktur puskesmas dia melakukan pengecekan secara berkala. Yang kedua melalui Badan POM. Nah kalau instrumen ini berjalan dengan baik, ekosistem ini berjalan baik, maka penjaminan mutu internal oleh BGN sendiri dilakukan untuk memperbaiki mutunya, tapi pihak eksternal melibatkan BPOM dan
infrastruktur dinas kesehatan puskesmas yang ada di satu wilayah. Saya Baik. kira itu. Baik, Pak Edi, per hari ini masih ada temuan keracunan keracunan makan MBG ini di Jawa Barat. Sebagai orang tua tentu kita sangat bisa memahami perasaan mereka, apalagi ini tersebar di 16 provinsi. Orang tua melepas anak-anaknya sekolah tanpa ada kepastian bahwa makan yang akan mereka konsumsi itu bergizi dan yang penting tidak beracun. Apa yang urgent? Kalau tadi Anda mengatakan bahwa RDP dengan BGN, dengan Kementerian Kesehatan akan dilakukan Rabu depan. Apa yang urgent yang bisa dilakukan saat ini untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, Pak? Misalnya hasil uji ompreng yang belum keluar sampai saat ini, yang penggunaannya sebenarnya tidak untuk makanan. Apa yang urgent yang bisa dilakukan? Ya, kita evaluasi menyeluruh dari seluruh ekosistem yang ada di BGN. Kan sudah ada pedoman teknisnya, sudah ada petunjuk teknisnya. Kita akan bongkar semua. Di mana letak hal-hal yang kurang dari ekosistem melalui regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh BGN itu. Kemudian dari berbagai data, pasti nanti kita akan minta BGN untuk melaporkan mengapa kasus keracunan terjadi, penyebabnya apa. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kodari tadi. Lalu mengapa itu terjadi? Kemudian juga kalau perlu regulasi yang ada saat ini, ekosistemnya, kalau memang diperlukan, kita harus lebih melihat ekosistem itu bahwa keamanan, keselamatan, kesehatan rakyat itu jauh lebih penting daripada jumlah kuantitas dapur yang ada. Jadi saya mungkin akan mengusulkan bahwa dapur yang 7.500-an yang sudah operasional itu kita dorong, kita perbaiki dulu. Dapur-dapur yang 11.754 yang akan berdiri itu kita ketati lagi, termasuk 10.000 yang lokus-lokus belum dibangun ini. Kita harapkan nanti menggunakan pedoman baru sesuai hasil evaluasi menyeluruh dari seluruh stakeholder. Kan nanti pasti akan Kementerian Kesehatan terlibat, BPOM terlibat, ahli-ahli gizi terlibat, lalu kami akan kawal sebagai Komisi 9 untuk mengawasi mereka dari sisi policy dan regulasinya. Maka dengan begitu nanti akan ketahuan lemahnya regulasi sekarang itu ada di mana. Nah dengan begitu nanti pasti ini menjadi momentum untuk perbaikan, dan karena itu bahwa ya semua pasti kecewa dengan keracunan ini, tetapi bahwa kita akan evaluasi total itu, kita akan mencari pola terbaik, dan kita akan lihat apakah nanti BGN bisa bekerja menyelesaikan tugas Presiden ini, karena tentu jangan terjadi sebaliknya, kita ingin memberi makanan bergizi untuk menyelesaikan persoalan gizi, malnutrisi, stunting, tapi yang terjadi malah justru keracunan. Ini kan kondisi terbalik yang sesungguhnya tidak kita inginkan. Baik. Ada target Pak, evaluasi akan dilakukan berapa lama durasinya? Ya, Rabu nanti kita lihat dinamikanya. Dan pasti semua akan melihat proses ini secara terbuka. Media juga saya libatkan nanti di dalam proses, dan kami tentu harus melakukan rapat ini secara terbuka. Sehingga nanti semuanya bisa memantau dan bisa memberi masukan. Intinya bahwa kasus keracunan ini pasti akan menjadi refleksi dan akan menjadi pembelajaran dan akan menjadi perbaikan pada sistem MBG yang dilakukan oleh BGN dan kementerian lembaga lain. Baik, artinya ini kualitas tetap diperbaiki, ditingkatkan, dan secara kuantitas target 31.000 dapur hingga akhir 2025 itu tetap ya Pak angkanya ya? Ya itu kan target pemerintah ya, tetapi bahwa silakan dibangun di dapur dengan target Anda, tetapi bahwa keselamatan rakyat, kesehatan rakyat itu jauh lebih penting di atas segala-galanya. Itu intinya itu. Saya geser ke masalah anggaran, Pak Edi. Ada desakan dari Asosiasi Ekonom Indonesia juga bahwa kelesuan ekonomi yang terjadi sekarang salah satunya adalah alokasi anggaran program-program populis Pak Presiden, termasuk MBG salah satunya. Misalnya serapan anggaran saja untuk 71 triliun itu baru terserap 22%-nya atau sekitar 15,7 triliun. Dan itu akibatnya tidak mendorong roda perekonomian. Kenapa serapan anggarannya sangat lemah Pak, sangat minim? Ya karena dapurnya belum terbangun dari target yang ada. Kalau dapur belum terbangun kan putaran keuangan di setiap dapur dalam sebulan
itu rata-rata 900 juta sampai 1 miliar itu. Ya. Yang digunakan untuk beli bahan baku satu dapur itu sekitar 600 juta. Maka kalau dapur yang ditargetkan belum sesuai target, pasti putaran uang di setiap dapur itu lambat. Karena itu kita harus cari solusi. Mengapa kok pembangunan dapur itu terlambat? Karena dalam ekosistem BGN, dapur yang bangun adalah yayasan. Nah, yayasan ini ada yang punya resources keuangan kuat, ada yang sedang, ada yang yayasan pokoknya aku pengen bangun seadanya, dia nggak punya sumber keuangan yang cukup. Karena itu saya setuju dengan Menteri Keuangan. Statement Menteri Keuangan kan jelas dulu, anggaran kalau nggak habis, maka dia akan gunakan skema lain. Tapi menurut saya dari 200 triliun, 30 triliun kalau itu digunakan melalui perbankan, memberikan bantuan kredit kepada yayasan yang saat ini sedang membangun, saya kira itu akan membantu yayasan dalam mempercepat pembangunan dapurnya sesuai dengan standar. Jadi jangan sampai persoalan kesulitan para yayasan yang sedang membangun karena keuangan itu tidak disupport oleh pemerintah. Lalu kemudian mereka membangun dapur seadanya dengan sarana yang minimal. Itu menjadi salah satu penyebab mengapa terjadi keracunan karena salah standar prasarananya nggak memenuhi syarat. Nah dengan begitu maka 200 triliun, 30 triliun untuk mensupport para yayasan yang sedang bangun dapur, begitu dapur itu berdiri, maka putaran uang yang ada di dapur itu akan menggerakkan perekonomian di level pedesaan, di mana dapur itu berdiri, dan saya meyakini itu menjadi pertumbuhan ekonominya meningkat. Jadi saya setuju dengan Pak Menteri Keuangan yang menggelontorkan 200 triliun dana itu, tapi akan lebih baik kalau sebagian dari 200 triliun itu perbankan memberi kemudahan akses kredit bagi yayasan yang sudah nyata-nyata bekerja sama dengan BGN lalu menyelesaikan persoalan mereka di dalam keuangan mereka. Baik, Pak Edi masih terkait anggaran. Misalnya kalau kita bicara Gunung Kidul Pak, Kabupaten Gunung Kidul itu 12 miliar anggaran MBG dialihkan ke sektor pendidikan, infrastruktur, sanitasi, kemudian juga kesehatan termasuk pengendalian inflasi. Apa komentar dari Komisi 9 terkait langkah dari Kabupaten Gunung Kidul? Apakah kemudian itu berpotensi mengganggu pelaksanaan program secara nasional? Ya, setiap daerah kan punya policy ya. Jadi saya pikir karena ini program prioritas Presiden yang memang anggaran sudah disediakan dan sudah menjadi komitmen antara DPR dan pemerintah melalui Undang-Undang APBN. Jadi saya kira nanti penerjemahan di setiap daerah tentu akan disesuaikan dengan kepentingan daerah, dan saya meyakini bahwa ya karena ini MBG bukannya soal kesehatan tapi soal ketahanan pangan, soal perekonomian, tentu pemerintah sudah memperhitungkan sedetail serinci mungkin terkait dengan ini, dan pasti nanti kita lihat di akhir tahun setelah semua dapur itu berdiri baru kemudian kita evaluasi. Kan ini baru di tengah jalan dan persentasenya yang berjalan juga baru 7.000 dari 30.000 kan, jadi belum ada ya sekitar 20% lah ya dari total dapur yang ada. Jadi kita belum bisa menilai secara dini tentang penilaian menyeluruh terhadap BGN ini. Kita lihat aja nanti pada perkembangannya. Tapi kita juga berharap Pak, hampir 6.500 siswa yang mengalami kasus keracunan ini tidak semakin bertambah dan lama-lama hanya menjadi angka statistik karena mereka manusia yang tidak tahu apa-apa datang ke sekolah, mendapatkan makan bergizi dan berharap itu beneran bergizi, tapi rupanya justru mengancam keselamatan mereka. Pak Edi, ada satu statement yang akan saya putarkan berikut ini. Pemirsa, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Nani Deyang menyebut hasil penyelidikan BGN soal kasus keracunan massal penerima manfaat MBG di Bandung berasal dari 2 SPPG milik satu yayasan yang sama. Merespons hal itu, BGN telah menutup SPPG tersebut dan tengah menginvestigasi dugaan unsur pidana bila ditemukan kelalaian bersama pihak kepolisian. Kita sama-sama dengarkan pernyataan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nani S. Deyang. Persyaratan sekarang kita perketat dalam verifikasi ini, semua harus berdasarkan juknis, bahkan nantinya kita sudah juga membentuk tim untuk turun
apakah karena kadang kan ini karena saking banyaknya, apakah kita kan ini mereka kirim foto ya kan, di ininya kirim foto itu biasanya memang ada sebelum kita verifikasi itu ada lagi yang SPPI, kepala SPPG yang di daerah Korwil ya istilahnya Korwil. Kok biasanya ada Korwil, Korkarek itu regional. Bahkan sudah diumumkan kemarin sore, semua chef yang di dapur harus bersertifikasi. Tambah lagi ada yang baru kebijakan kemarin sore. Yayasan harus menyediakan chef pendamping. Jadi bukan hanya dari BGN, karena yayasan sudah menerima manfaat dari kita sewa lahannya, bangunannya, maka dia harus mengeluarkan, ikut bertanggung jawab dengan menyediakan chef. Kenapa? Supaya ini kontrolnya, ada kontrol dari pihak BGN, tapi ada kontrol juga dari pihak mitra. Kemarin sudah beberapa kali sampaikan, kalau secara teknis terjadi adalah SOP yang tidak dijalankan. Sekarang kami sudah kerjasama dengan kepolisian, BIN, dan BPOM, kemudian Dinkes, itu melakukan investigasi. Investigasi nanti kalau banyak hal karena di sini di Bandung Barat itu ada 2 dapur, pemiliknya 1 yayasan. Nah ini kita lagi selidiki ya. Karena ini ada 2 dapur, ternyata kejadiannya itu bukan dari produksinya dari 1 dapur, tapi 2 dapur dan pemiliknya 1 yayasan. Ini juga lagi kita investigasi. Pak Edi, BPOM bentuk tim investigasi, BGN bentuk tim investigasi, nanti DPR Komisi 9 juga akan bentuk tim investigasi. Bagaimana ini Pak koordinasinya? Bagaimana memastikan tidak overlapping dan siapa seharusnya menjadi leading sektor? Ya, pemerintah pasti akan punya tim. Komisi 9 akan terus melakukan pengawasan. Saya kira tidak akan ada tumpang tindih karena kami bergerak di bidang pengawasan. Nah, semua yang dilakukan oleh BGN sesuai dengan SOP, berjalan dengan baik, pasti dapur ini tetap akan berjalan dengan baik. Nah, saya tidak bisa mendengar dari statement Ibu Wamen tadi ya, yang memang suaranya terputus. Tapi Wakil Kepala BGN. Wakil Kepala BGN. Jadi saya pikir bahwa semua SOP bagi yayasan, bagi kepala dapur, atau SPPI, bagi accounting, bagi ahli gizi, itu semua sudah berjalan dengan baik itu. Dan wewenang operasional dapur itu ada pada BGN melalui SPPI. Jadi lakukan saja SOP yang ada itu. Maka peran kepala dapur SPPI menjadi sangat penting. Nah, tentu ada koordinasi dengan yayasan. Nah, apabila yayasan terlalu overlap masuk ke wilayah dapur yang mempengaruhi keputusan SPPI, tentu itu tidak diizinkan. Karena itu, saya berharap bahwa semua SOP yang ada di dapur yang selama ini sudah menjadi ketentuan BGN dijalankan saja dengan baik. Jangan berani mengambil keuntungan dari pelaksanaan SPBG ini, terutama ya kepala dapur tentu yang bertanggung jawab, dia sudah dididik, Anda dilatih, sudah ada temuan-temuan itu Pak di Komisi 9, Pak, ada yang mengambil untung? Ya ada laporan-laporan, tetapi Gimana saja, Pak? yang perlu, ya saya kan di dapil, politisi ada di dapil, di semua dapur, politisi mendengarkan semua keluhan masyarakat, baik itu yayasan, SPPI, bahkan pekerja pun kami dengarkan. Jadi temuan-temuan itu, gejala-gejala itu tentu kan kami akan laporkan kepada BGN. Nah, tentu Baik. semua itu pengawasannya ada di BGN dong. Maka tentu peran DPR dan pemerintah akan kita kuati dalam rangka untuk mengevaluasi secara total. Sejauh Jadi ini, yang ingin saya katakan bahwa banyaknya keracunan ini menjadi refleksi evaluasi total, baik kami di pengawasan, DPR akan kami perketat, demikian juga BGN dan kementerian lembaga lain yang terlibat tentu akan fokus pada program prioritas Presiden ini. Ini yang menjadi bagian penting dari pembelajaran ini. catatan penting dari pembelajaran ini juga sebenarnya bukan tidak hanya lemah pengawasan, tapi juga lemah perencanaan, Pak. Semoga ini menjadi hasil evaluasi yang baik ke depan nanti. Kalau selama ini catatan atau temuan Gubernur Jawa Barat juga mengatakan bahwa temuan keracunan terbesar itu ada di Jawa Barat. Bagaimana dengan dapil Anda misalnya di Jateng 3? Sejauh ini temuan-temuan keracunan itu ada di titik mana saja, Pak?
Jawa Tengah, dapil saya baru ada temuan di Kabupaten Rembang, itu pun baru laporan hari ini. Lalu di beberapa wilayah Jawa Tengah belum terlalu banyak. Ya, jadi ya memang tidak semua wilayah sih, tetapi bahwa kalau dibanding dengan jumlah total yang dimasak, yang dilayani dengan keracunan, meskipun angkanya 6.000, yang menjadi perhatian serius kita, tetapi bahwa sebarannya kan ada di Jawa Barat. Nah, mengapa kok ada wilayah-wilayah yang banyak sekali? Mengapa ada wilayah-wilayah yang bagus? Nah, tentu ini saya harapkan peran pemerintah daerah jangan lepas tangan soal MBG ini. Jadi apapun sistem yang dibangun oleh BGN, tetapi bahwa tanpa keterlibatan pemerintah daerah, maka program ini pasti tidak akan berhasil dengan baik. Pasti kasus keracunan akan tetap tinggi. Pak Edi Wuryanto, anggota Komisi 9 DPR RI, terima kasih telah bersama kami di NTV Prime. Semoga nanti kita ketemu lagi, hasil evaluasinya sudah ada, sudah jelas ya Pak? Rabu, minggu depan. Baik. Mudah-mudahan tidak berubah. Baik. Pak Edi, terima kasih sekali lagi, selamat malam. Thank you. Berita lainnya masih akan kami hadirkan di NTV Prime, tetaplah bersama kami.